Manusia itu emang agak susah dipenuhi keinginannya ya. Kayak istri saya katanya pengen saya lebih ganteng, jadi saya dibawalah ke skincare, terus muka saya itu di laser fractional namanya, dan sekarang gosong satu muka, makanya saya pakai masker. Sama juga kayak barang, manusia itu pengen barang yang berkualitas tapi nggak pengen ngeluarin budget lebih. Tapi tenang aja, karena di video kali ini kita akan membahas laptop yang brandnya ini udah ternama, tapi harganya nggak terlalu mahal. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Modern 14. Juta untuk masuk line up-nya MSI Modern ya jatuhnya nggak mahal, terus karena seri modern yang nggak berat dan karena MSI jadi dia harusnya kenceng. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau disclaimer dulu kalau saya nggak akan bahas yang terlalu teknis karena udah banyak yang review teknis, kalian bisa lihat aja di channel lain. Di sini saya coba ambil perspektif dari fitur-fitur terutama untuk produktivitasnya. Biar kalian nggak bosen lah ya dengan review yang gitu-gitu terus. Kayak si MSI Modern 14 ini dia desainnya juga nggak bosenin, nggak gitu-gitu aja. Di sekarang desainnya dirubah dan tetap terlihat keren. Kalau dulu di seri MSI Modern 14 sebelumnya, di bagian atas cover ada logo MSI yang berbentuk naga. Sekarang dirubah jadi cuma tulisan aja, jadi terlihat lebih clean. Minimalis dan warna hitamnya pun bikin laptopnya kelihatan sesuai dengan nama serinya, modern. Ngomongin soal modern, laptop ini juga didesain untuk mengikuti gaya hidup sekarang. Yang modern semua harus fleksibel dan cepat. Yang membuat laptop ini fleksibel adalah bodinya yang tipis dan ringan. Bodinya ini dilapisi dengan aluminium dan sudah lolos sertifikasi standar militer MIL STD 810G. Jadi kalau perkara durabilitas kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Selama saya review laptop MSI, rata-rata build quality-nya nggak pernah mengecewakan. Kalau untuk dimensinya, ketebalan laptop ini ada di 1,8 cm, masih di bawah 2 cm, dengan beratnya itu di 1,366 kg. Kalau ditambah dengan chargernya pun juga nggak terlalu gede, jadi totalnya itu sekitar 1,5 kg. Masih ringan kalau kita bawa kemana-mana. Jadi untuk bagian bodi laptopnya, biarpun dia tipis dan ringan, tapi dia juga dibarengi dengan build quality yang solid, masuk banget ke kriteria laptop produktivitas. Masih soal produktivitas, laptop ini bukan cuma luarnya aja yang didesain buat produktivitas, tapi bagian dalamnya juga. Pertama untuk engselnya dia udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan engselnya ini punya fitur ergo lift. Jadi kalau kita buka dia bakal naikin typing angle dari keyboardnya. Sedangkan untuk layarnya kalau kita terusin kita bisa buka sampai 180 derajat. Mungkin beberapa dari kalian akan tanya, buat apa sih laptop bisa dibuka sampai 180 derajat? Emang apa pentingnya? Penting kalau kalian suka presentasi. Jadi kalau misalkan kita presentasi dengan 4 orang, contohnya meja ini 1, 2, 3, 4. Terus kita pengen nunjukin hasil presentasi kita, nggak perlu ke proyektor atau kita gini-giniin laptopnya, itu kan ribet. Jadi kita tinggal flip aja 180 derajat seperti ini. Terus kalau ada yang masih komen, sama aja dong dia harus pindah posisi soalnya layarnya kebalik. Oh enggak, di MSI Modern 14 ini dia punya fitur yang namanya flip and share. Jadi dengan menekan tombol F12, dia bakalan otomatis nge-flip layarnya ke arah lawan bicara kita. Ngomongin soal layarnya ini juga udah cukup oke di harganya yang di bawah 10 juta. Jadi layarnya udah pakai IPS level, ditambah bezelnya juga tipis, dia nggak reflect kalau kena cahaya. Selain layarnya yang udah mendukung kegiatan produktivitas, spesifikasi utamanya juga udah mendukung. Jadi si MSI Modern 14 B5M ini udah ditenagai dengan Ryzen 7 5700U, 8 core, 16 thread dengan total case L2 dan L3-nya itu 12 MB. Fabrikasinya 7 nanometer dengan default TDP cuma 15 watt. Jadi bayangkan ya, 8 core, 16 thread di TDP 15 watt. Kenceng tapi tetap efisien. Untuk IGP dia pakai AMD Radeon Graphics yang speednya ada di 1900 MHz. Memang modern ini bukan kelasnya kayak Katana ataupun Leopard yang memang laptop gamingnya MSI. Tapi kalau kita gunakan untuk game casual masih bisa banget. Contohnya kayak di Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest, dan fitur fidelity-nya kita on kan, hasilnya dia bisa dapat average FPS itu yang ya tumpah-tumpah lah ya, bisa di atas 100 fps. Dan ketika war memang dia turun tapi masih di angka playable dengan kisaran 80 fps. Lanjut untuk memori RAM-nya ini 8GB DDR4 3200 MHz. Sayangnya single channel, tapi ya mengingat harganya single channel ya oke lah. Tapi untungnya masih ada slot tambahan untuk satu keping RAM lagi kalau misalkan kita mau upgrade. Jadi harganya di sekitar 9,7 juta, untuk beli RAM ya 10 juta lebih sedikit lah. Untuk SSD-nya kapasitasnya udah 512GB NVMe PCIe Gen 3, speednya ya ada di standarnya NVMe Gen 3. Kalau untuk SSD nggak ada lagi slot buat kita tambah. Kalau mau upgrade kita harus ganti ke kapasitas yang lebih besar. Lanjut untuk konektivitasnya, dia udah dilengkapi dengan AMD Wi-Fi 6E RZ608, Bluetooth-nya versi 5.1. Jadi kalau untuk produktivitas ya, terutama prosesornya, si Ryzen 7 5700U di Modern 14 ini saya pakai buat kerja
kerja mulai dari bikin script sampai multitasking yang butuh banyak tab itu udah kuat. Kalau saya lagi bosen, saya kadang pakai buat main game kayak Valorant, itu juga udah cukup banget. Dota juga udah cukup lancar, gak ada masalah selama main walaupun MSI Modern 14 ini gak punya discrete graphic card. Ya kalau untuk game-game casual masih oke lah. Selain prosesornya kuat untuk digunakan nge-game casual dan multitasking, dia juga kuat untuk memproses hal-hal yang biasa kita lakukan untuk produktivitas sehari-hari. Contohnya kayak ekspor PowerPoint to PDF, di sini saya ekspor 250 slide dan hasilnya dia cuma butuh waktu 30 detik aja buat ekspor jadi PDF. Terus di Excel saya tes untuk sorting data yang besar banget dengan banyak rumus tentunya, dan dia butuh waktu 93 detik untuk nyelesain itu semua. Cukup cepet, tapi yang perlu digarisbawahi ini semuanya saya lakuin di mode performance. Ngomongin soal mode performance, biasanya kalau kita di laptop gaming itu kan mode performance itu bisa dicapai kalau misalkan laptopnya sama dicas, tapi enggak di MSI Modern 14 ini. Jadi kalau misalkan kita keluar terus lupa bawa charger dan pengen ngelakuin kerja yang berat-berat, gak usah takut. Karena mode performance di MSI Modern 14 di prosesor seri U ini gak butuh adapter buat ngebantu. Tinggal pencet aja F7 terus pilih mode performance. Atau kalau misalnya nggak butuh performance dan pengen baterainya bisa lebih awet, kita bisa atur lewat aplikasinya yaitu MSI Center Pro. Kalau udah di aplikasinya kita tinggal pilih menu optimization, nanti di dalamnya ada user scenario. Ini buat ngatur mode performance, balance, silence, super battery. Kalau saya sih biasa setting ke smart auto aja biar AI-nya yang menyesuaikan penggunaan baterai kita. Terus di bawah menu user scenario ada baterai optimizer. Nah ini mode yang saya suka karena mode ini fungsinya untuk ngejaga battery health laptop. Gak cuma itu, di MSI Center Pro ini dia ada fitur performance analysis dan support. Nah di dalam performance analysis ini kita bisa bikin sistem optimalisasikan penyimpanan kita dengan mode one click optimization. Atau ada juga sistem restoration dan MSI recovery yang bisa kita pakai buat jaga-jaga kalau suatu saat laptopnya kenapa-kenapa, kita udah ada backupnya. Terus kalau fungsi support di sini fungsinya untuk melakukan diagnosis tanpa kita harus bongkar laptopnya, kita tinggal klik auto scan aja dan dia bakal scan dan nampilin apa aja masalah di laptop kita. Jadi intinya karena MSI Modern 14 ini adalah laptop produktivitas, jadi di MSI Center Pro-nya ini juga dibekali software yang fungsinya juga sangat optimal kalau kita gunakan untuk produktivitas. Karena produktivitas itu kan berhubung dengan data ya, kalau misalkan datanya hilang, ya jadi nggak produktif. Selain fitur aplikasi yang bikin nyaman, keyboardnya juga punya fitur yang nggak kalah nyaman. Kalau kita lihat di bagian function keyboardnya dari F1 sampai F12, itu udah dilengkapi banyak banget fitur yang bakalan kita pakai sehari-hari. Misalnya di F5 ada fitur untuk mute mic, F6 untuk disable dan juga enable kamera, F7 untuk ganti-ganti mode dari performance sampai battery saving, dan F12 untuk ngeflip layarnya tadi. Selain fiturnya, keyboardnya juga menurut saya udah nyaman banget ya kalau kita pakai ngetik. Ukuran tombolnya itu pas dengan jari saya, tactile dan travel distance-nya pas. Posisi keyboardnya juga udah cukup nyaman untuk saya pakai ngetik lama. Terus juga touchpad-nya punya posisi yang pas, gak terlalu ke kiri atau terlalu kanan, jadi dia pas di tengah. Feel klik touchpad-nya juga udah oke, smooth dan responsif juga. Sampai di sini saya rasa fiturnya ini sangat membantu banget, terutama buat saya yang selalu bikin script dan juga meeting online. Ngomongin meeting online, kita coba tes kamera dan juga mic-nya ini apakah cukup nyaman kalau misalnya kita gunakan untuk meeting online. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya untuk kualitas webcamnya. Webcamnya standar sih, dia di 720p 30 fps. Cuman saya penasaran dengan kualitas mic-nya kalau misalkan kita lupa bawa earphone, lupa bawa headset, dan kira-kira seperti apa suaranya. Ini kalau kita lihat di sebelah sini tuh ada noise juga. Ini memang saya pakai lampu, cuma lampu sini aja, sama sini kecil aja. Dan ya, jadi kira-kira seperti ini kualitasnya, ya standarnya laptop 720p 30 fps. Sekarang kita lanjut ke bagian port, karena port itu juga menjadi salah satu bagian produktivitas. Jadi di sisi kiri dia ada port HDMI, ada USB Type-C 3.2 Gen 2, terus ada slot micro SD card. Di sebelah kanan dia ada dua port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan ada satu port audio jack combo. Portnya ini sebenarnya kalau dari sisi produktivitas udah cukup oke sih ya. Cuman kalau misalkan masih bisa dikasih port LAN, menurut saya akan lebih produktif lagi. Terakhir kita ngomongin soal baterai. Baterainya ini memiliki kapasitas 39 Wh dan saya tes dengan mode high performance. Tanpa dicas dia bisa bertahan sekitar 4 jam 59 menit, ya 5 jam lah. 5 jam di mode high performance menurut saya itu udah cukup lama, dan suhu permukaannya pun ketika saya cek main Valorant itu dia paling tinggi di 43 derajat Celcius. Yang artinya dia hangat aja, suhunya masih di posisi normal lah. Untuk baterainya juga masih bisa diandalkan untuk kerja karena kita coba video play
playback 1080p dia bisa tahan itu 8 jam 40 menit. Orang kerja itu ya kisaran 8 jam, jadi udah cukup awet lah laptopnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Modern 14. Kesimpulannya dengan harga di bawah 10 juta, lebih tepatnya itu 9,7 juta rupiah kalau saya lihat di marketplace. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Tumben ya MSI ini bisa kasih harga Ryzen 7 nih ya, bukan Ryzen 5. Tumben harganya di bawah 10 juta dengan 9,7 juta. Menurut saya sih ini nggak mahal. Apalagi ini masuk ke laptop modern, jadi dia juga nggak berat. Dan performanya Ryzen 7 8 core 16 thread. Kenceng kalau misalkan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Desainnya pun juga terlihat produktif, terlihat modern, bisnis look banget. Nggak ada logo naganya, jadi nggak terlihat gaming. Terus bukan secara hardware aja, tapi secara software dengan MSI Center Pro-nya kita juga bisa mengoptimalkan kegiatan produktivitas kita. Dan ini cukup ringan sih ya, dengan kalau kita bawa kemana-mana. Kekurangannya sayangnya dengan harga yang murah, jadi ada bagian yang harus dikompromi. Contohnya kayak RAM-nya yang single channel, terus SSD-nya tadi kalau misalkan speednya bisa 3000 Mbps, menurut saya akan lebih oke lagi sih ya. Tapi selain itu ya untuk produktivitas harga segitu 9,7 juta masih oke banget sih. Saya Nikas Febri and see you on the next video. Bye bye.